Saya tutup dulu ya video saya. Silakan kalau sudah lengkap dimulai saja. Baik, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Farid Ramudia. Saya selaku moderator, insya Allah menjadi moderator pada hari ini gitu ya, dari kelompok 6 dengan presentasi dari kelompok 5 begitu ya. Sebelumnya saya absen dulu terlebih dahulu mungkin ya. Ayu Lestari sudah ada? Sudah, Farid. Dede Risa? Sudah. Muhammad Dafa? Hadir, Pak. Oke. Ratu Anggi hadir? Hadir. Oke. Oke, sebelum itu saya cek juga begitu ya terkait panelis atau pembahasan begitu ya, dari kelompok saya. Apakah Saudara Destra sudah hadir? Hadir, Pak. Oke. Yastika sudah hadir? Hadir. Oke. Citra sudah hadir? Hadir. Oke, mungkin langsung saja dimulai gitu ya. Nah, mungkin izinkan saya membuka terlebih dahulu gitu ya. Dengan moderator kelompok 5 ini dengan sebuah pantun begitu ya. Ke kota baru saya jalan-jalan sambil bersepeda di hari Sabtu. Selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih jawabannya begitu ya. Semoga teman-teman yang menjawab salam diberi kesehatan begitu ya. Nah, pada siang kali ini begitu yang agak sedikit mendung cuacanya, semoga teman-teman masih fokus gitu ya menjalani perkuliahannya dari awal hingga akhir gitu ya. Nah, mungkin kelompok 5 ini bahasanya masih berhubungan begitu dengan kelompok sebelumnya, yakni mengenai analisis shift share gitu ya. Yang sebelumnya itu kan teori basis dan LQ gitu ya. Mungkin ini akan sedikit bersinggungan dan masih memiliki hubungannya begitu ya dengan yang presentasi minggu lalu gitu ya. Mungkin selanjutnya saya persilahkan saja begitu ya kepada kelompok 5 untuk kesempatan dan waktunya. Monggo. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Farid selaku moderator. Saya Ratu Anggi, perwakilan dari kelompok 5 bersama ketiga teman saya, ada Dafa, Ayu, dan Dede Risa. Siang ini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis shift share. Diharapkan kepada teman-teman gitu ya untuk menyimak dan mungkin jika adanya pertanyaan bisa disampaikan pada sesi pertanyaan nanti. Langsung saja next. Seperti yang tadi sudah disebutkan gitu ya, singgung dikit oleh Kang Farid bahwa presentasi kita hari ini itu masih berkaitan dengan presentasi sebelumnya minggu lalu, di mana masih banyak gitu ya daerah yang mengalami kesulitan dalam menemukan potensi serta sektor unggulan yang mereka miliki. Nah, padahal pengetahuan akan sektor unggulan itu sangatlah bermanfaat agar mampu mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara efektif dan efisien. Nah, pendekatan-pendekatan kuantitatif yang dapat digunakan untuk potensi suatu daerah adalah dengan menggunakan LQ yang kemarin, location question, dan analisis shift share yang hari ini akan kami bahas. Gitu. Mungkin langsung saja analisis shift share itu yang perlu diketahui dulu. Shift itu artinya pergeseran. Share itu artinya pangsa. Pangsa itu seperti segmen atau bagian atau daerah. Nah, jadi analisis shift share ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang lebih kecil terhadap wilayah yang lebih besar atau skala nasional. Menurut Daniel, shift share ini digunakan untuk menganalisis perubahan ekonomi baik pertumbuhan maupun perlambatan sektor industri dalam suatu daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya gitu ya. Analisis shift share ini
merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor atau industri pada perekonomian regional maupun lokal. Sehingga bila suatu daerah memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional, maka akan dapat ditemukannya adanya shift atau pergeseran hasil pembangunan perekonomian daerahnya, seperti itu. Next. Selanjutnya komponen analisis shift share. Jadi analisis ini membandingkan seperti yang dijelaskan sebelumnya gitu ya. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas. Sehingga analisis shift share ini memiliki 3 komponen, yaitu national share, proportional shift, dan differential shift. Yang pertama, national share itu untuk melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap daerah yang dijadikan acuan gitu. Jadi hal ini dilakukan dengan cara menganalisis pergeseran struktur perekonomian suatu daerah, kabupaten atau kota secara sektoral dan dibandingkan dengan pergeseran struktur perekonomian daerah yang dijadikan acuan atau yang lebih tinggi seperti provinsi, seperti itu. Yang kedua, proportional shift. Komponen ini untuk mengukur perubahan, baik perubahan pertumbuhan atau penurunan perekonomian pada suatu daerah, kabupaten atau kota gitu ya, dan dibandingkannya itu dengan perekonomian yang lebih tinggi yang dijadikan acuan seperti provinsi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, differential shift. Differential shift ini komponen yang menentukan seberapa jauh daya saing suatu sektor ekonomi di suatu daerah, kabupaten atau kota dibandingkan dengan perekonomian yang cakupannya lebih besar yang dijadikan acuan seperti provinsi itu. Next. Setelah mengetahui komponen-komponen dari shift share, kita beralih ke keunggulan dan kelemahannya. Tentunya shift share mempunyai keunggulan dan kelemahan gitu ya. Yang pertama itu keunggulannya kita bahas. Keunggulan analisis ini adalah pengerjaannya yang cukup sederhana, namun dapat memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, sehingga bagi para pemula itu mudah dipelajari seperti itu. Kemudian dapat memungkinkan para pemula itu mempelajari struktur perekonomian dengan cepat dan diberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan struktur dengan cukup akurat. Seperti itu. Next. Untuk kelemahannya, analisis shift share ini kelemahannya ialah ada data periode waktu tertentu di tengah periode pengamatan yang tidak diungkapkan. Selain itu, analisis ini juga membutuhkan analisis lebih lanjut untuk perkiraan masa depan karena tidak konstan keadaannya dari satu periode ke periode lainnya. Selanjutnya, tidak melihat keterkaitan antar sektor. Yang terakhir, ada juga tidak ada juga keterkaitan antar daerah, lalu tidak mempunyai implikasi keperilakuan atau tidak menjelaskan mengapa positif di beberapa wilayah dan negatif di wilayah lainnya, seperti itu. Ya, next. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penjelasan selanjutnya adalah metode analisis shift share. Yang pertama ada metode klasik. Nah, secara klasik analisis shift share ini membagi pertumbuhan ini sebagai suatu perubahan dari variabel-variabel dalam suatu provinsi. Variabel yang dimaksud ini adalah kesempatan kerja, kemudian PDRB, ada nilai tambah, pendapatan atau output selama kurun waktu tertentu yang nantinya variabel-variabel ini akan mempengaruhi pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan kompetitif di suatu wilayah. Di sini terdapat beberapa rumus untuk menghitung sektor, kemudian bagaimana pertumbuhan ekonominya, bagaimana bauran industrinya. Yang pertama untuk menghitung bagaimana perubahan suatu sektor di suatu provinsi, misalnya kita umpamakan sektor di sini adalah sektor pertanian. Kita akan menghitung bagaimana perubahan sektor
pertanian di Provinsi Jawa Barat. Rumusnya adalah N ditambah M ditambah C, yaitu dengan pertumbuhan nasional sektor pertanian di wilayah Jawa Barat ditambah bauran industri sektor pertanian di wilayah Jawa Barat ditambah dengan keunggulan kompetitif dari sektor pertanian di wilayah Jawa Barat. Kemudian apabila kita ingin menerapkan analisis dari perubahan sektor pertanian yang tadi diterapkan kepada kesempatan kerja, bagaimana perubahan kesempatan kerja yang terjadi, maka rumusnya menjadi kesempatan kerja di sektor pertanian daerah Jawa Barat dikurangi dengan kesempatan kerja di sektor pertanian secara nasional. Kemudian rumus yang ketiga untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi nasional dalam sektor pertanian di suatu wilayah, rumusnya adalah kesempatan kerja di sektor pertanian di wilayah Jawa Barat dikalikan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian untuk bagaimana kita mengetahui bauran industri pertanian tersebut dalam suatu wilayah, rumusnya adalah kesempatan kerja sektor pertanian di wilayah Jawa Barat dikalikan dengan selisih antara laju pertumbuhan sektor pertanian di wilayah nasional dengan laju pertumbuhan ekonomi secara nasionalnya. Kemudian untuk menghitung bagaimana keunggulan kompetitif suatu sektor, yaitu dengan mengalihkan kesempatan kerja di sektor pertanian di wilayah Jawa Barat dengan selisih antara laju pertumbuhan sektor pertanian daerah Jawa Barat dan laju pertumbuhan sektor pertanian secara nasionalnya. Slide selanjutnya boleh. Nah, ini untuk nomor 6, 7, 8 ini juga sama rumus seperti slide sebelumnya. Dan semuanya ini diukur pada suatu tahun dasar. Nah, untuk suatu wilayah, pertumbuhan nasional, bauran industri, dan juga keunggulan kompetitif dapat ditentukan bagi sesuatu sektor I atau dijumlah untuk semua sektor sebagai keseluruhan wilayah. Jadi setelah perhitungan yang tadi, kita dapat mengetahui bagaimana persamaan shift share-nya. Jadi persamaan shift share ini adalah perubahan sektor pertanian di wilayah Jawa Barat sama dengan kesempatan kerja sektor pertanian di wilayah Jawa Barat dikalikan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional ditambah dengan kesempatan kerja sektor pertanian di wilayah Jawa Barat dikalikan dengan selisih antara laju pertumbuhan sektor pertanian secara nasional dikurangi dengan laju pertumbuhan sektor ekonomi nasional ditambah dengan kesempatan kerja sektor pertanian daerah Jawa Barat dikalikan dengan selisih laju pertumbuhan sektor pertanian daerah Jawa Barat dikurangi laju pertumbuhan sektor pertanian secara nasionalnya. Boleh slide selanjutnya. Nah, untuk kriteria penilaiannya, kan tadi kita sudah mengetahui rumus untuk menghitung M, rumus menghitung C gitu ya. Nah, apabila M-nya ini bernilai lebih dari 0, di mana M itu adalah bauran industri. Apabila bauran industrinya lebih dari 0 nilainya atau positif, maka pertumbuhan sektor I atau sektor pertanian yang kita contohkan tadi cepat gitu dalam suatu wilayah gitu. Apabila nilai bauran industri dari pertanian itu negatif, maka ternyata sektor pertanian lambat pada wilayah Jawa Barat gitu. Kemudian untuk C, apabila nilai C atau keunggulan kompetitif ini lebih dari 0 dari rumus yang tadi atau nilainya positif, berarti sektor pertanian di wilayah Jawa Barat tadi mempunyai daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya, baik itu di wilayah Jawa Barat maupun di wilayah selain Jawa Barat. Nah, apabila hasil dari setelah kita menghitung keunggulan kompetitif dari rumus sebelumnya itu negatif, berarti sektor pertanian pada wilayah Jawa Barat ini tidak dapat bersaing dengan baik dibandingkan dengan wilayah-wilayah di provinsi lainnya dalam sektor yang sama, yaitu sektor pertanian. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya masih melanjutkan metode analisis shift share yang tadi sudah dijelaskan oleh Dede Risa, dan
ini saya akan menjelaskan tentang metode yang kedua, yaitu modifikasi Esteban-Marcuellas. Modifikasi yang dilakukan oleh Esteban Marcuellas pada tahun 1972 ini mendefinisikan kembali keunggulan kompetitif atau yang dilambangkan dengan CIJ dari teknik shift share klasik sehingga mengandung unsur baru, yaitu homothetic employment di sektor suatu wilayah. Di sini pada turunan rumus yang ke-10 itu terdapat E aksen IJ sama dengan EJ dikali EIN per EN, atau dapat ditafsirkan bahwa untuk mencari homothetic employment di sektor I wilayah J itu dapat ditemukan dengan mencari employment di wilayah J dikali dengan kesempatan kerja sektor I pada perekonomian nasional dibagi dengan employment pada tingkat nasional. Nah, homothetic employment ini didefinisikan sebagai employment atau output atau pendapatan atau bahkan nilai tambah yang dicapai suatu sektor di suatu wilayah bila struktur kesempatan kerja di wilayah tersebut sama dengan struktur nasional, sehingga komponen keunggulan kompetitif itu diturunkan lagi menjadi seperti yang ada pada rumus yang ke-11, yang bisa ditafsirkan seperti ini, bahwa komponen keunggulan kompetitif di sektor I wilayah J itu dapat ditemukan dengan mencari homothetic employment sektor I di wilayah J dikali dengan laju pertumbuhan sektor I di wilayah J dikurangi dengan laju pertumbuhan sektor I pada tingkat perekonomian nasional. C aksen IJ ini, mengukur keunggulan atau ketidakunggulan kompetitif sektor I di wilayah J bila komponen homothetic employment tumbuh sesuai laju selisih antara laju pertumbuhan sektor I wilayah J dengan laju pertumbuhan sektor I perekonomian nasional. Selain itu, diciptakan juga sebuah persamaan baru, yaitu pengaruh alokasi sebagai bagian yang belum dijelaskan dari perubahan suatu variabel wilayah. Pengaruh alokasi untuk suatu sektor di suatu wilayah itu dirumuskan seperti rumus yang ada di turunan ke-12, yaitu bisa ditafsirkan bahwa pengaruh alokasi untuk sektor I di wilayah J itu bisa ditemukan dengan kita mencari employment sektor I di wilayah J dikurangi dengan homothetic employment sektor I di wilayah J dikali dengan laju pertumbuhan sektor I di wilayah J dikurangi dengan laju pertumbuhan sektor I pada perekonomian nasional. AIJ ini merupakan bagian dari pengaruh kompetitif tradisional yang menunjukkan adanya tingkat spesialisasi di sektor I pada wilayah J. AIJ mempresentasikan perbedaan antara kesempatan kerja di sektor I di wilayah J dan kesempatan kerja di sektor I wilayah J bila struktur kesempatan kerja wilayah tersebut sama dengan struktur kesempatan kerja nasional, di mana nilai perbedaan tersebut bisa dikalikan dengan perbedaan antara laju pertumbuhan sektor I di wilayah J dengan laju pertumbuhan sektor I secara nasional. Persamaan ini menunjukkan bahwa bila suatu wilayah mempunyai spesialisasi di sektor-sektor tertentu, maka sektor-sektor itu juga dapat menikmati keunggulan kompetitif yang lebih baik dan akan menghasilkan efek alokasi berupa efek yang positif ataupun negatif. Jadi kesimpulannya untuk modifikasi Esteban Marcuellas ini terhadap analisis shift share mungkin bisa kita lihat pada monitor ya pada rumus yang ke-13, atau ini dapat diartikan untuk mencari perubahan suatu variabel regional sektor I wilayah J itu bisa dicari dengan komponen pertumbuhan ekonomi nasional, bauran industri, keunggulan dan tidak keunggulan kompetitif, hingga bagian pengaruh keunggulan kompetitif. Boleh next? Sebentar ya untuk next. Oke, baik, dilanjutkan. Untuk metode analisis shift share yang ketiga itu ada modifikasi Arcelus terhadap analisis shift share klasik. Modifikasi Arcelus ini yang diajukan pada tahun 1984 itu
adalah dengan memasukkan sebuah komponen yang merupakan dampak pertumbuhan intern suatu wilayah atas perubahan wilayah. Modifikasi yang dilakukan oleh Arcelus ini mengganti keunggulan kompetitif atau yang dilambangkan CIJ itu dengan sebuah komponen yang disebabkan oleh pertumbuhan wilayah dan sebuah komponen bauran industri regional. Yang komponen regional growth effect ini bisa dirumuskan sebagaimana rumus yang ada pada turunan 14, RIJ sama dengan dan sebagainya itu ya, atau ditafsirkan bahwa komponen pengaruh pertumbuhan wilayah terhadap sektor I di wilayah J itu bisa ditemukan dengan mencari homothetic employment sektor I di wilayah J dikali dengan laju pertumbuhan wilayah J dikurangi dengan laju pertumbuhan nasional ditambah dengan kesempatan kerja sektor I di wilayah J dikurangi dengan homothetic employment sektor I di wilayah J dikali dengan laju pertumbuhan suatu wilayah dikurangi dengan laju pertumbuhan pada tingkat nasional. Nah, komponen bauran industri regional menurut Arcelus itu dirumuskan sebagaimana yang terdapat pada layar monitor ini di bawah yang turunan 15 itu bisa kita lihat, kiranya bisa kita lihat. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dava. Silahkan. Ya, teman-teman, kita lanjut ke contoh penerapan analisis shift share ya. Kita mengambil contoh itu kota Kabupaten Bogor. Nah, ini kita ambil dari artikel ilmiah yang ditulis oleh Ken Marina Kasikwen di Universitas Unggul gitu. Nah, kita ketahui Kabupaten Bogor juga ini berhimpitan ataupun berdekatan dengan kota Jakarta dan kota Bogor, begitu ya. Nah, Kabupaten Bogor ini yang dijadikan untuk shift share analisis ini dilakukan menggunakan data produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan pada tahun 2013 dan 2015. Lalu sebagai wilayah yang lebih besar pembandingnya itulah Provinsi Jawa Barat gitu. Boleh dilanjut. Nah, ini ya terlihat data PDRB yang digunakan dalam analisis shift share kali ini. Ada PDRB Kabupaten Bogor 2013 sama dengan 2015, lalu Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 dan 2015. Boleh dilanjut. Nah, jadi ini sudah ada hasilnya gitu ya teman-teman. Dari hasil perhitungan yang di samping ini dapat dilihat itu bahwa lapangan usaha pada perhitungan CIJ itu, kalau CIJ itu kompetitif ya, hasilnya menunjukkan seluruh lapangan pekerjaan itu positif. Ini artinya seluruh lapangan pekerjaan itu memiliki daya saing yang cukup tinggi. Lalu perhitungan pergeseran bersih atau pergeseran net atau net shift dirumuskan dengan cara MIJ ditambah dengan CIJ. M itu tadi itu mix industri ataupun bauran industri ataupun proportional shift ditambah differential shift atau CIJ gitu ya. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa semua lapangan usaha ini bertanda positif, akhirnya artinya seluruh lapangan usaha ini mengalami kemajuan gitu ya. Nah, selain itu juga kita bisa lihat dari nilai MIJ ataupun proportional shift-nya gitu ya teman-teman. Lihat 11 dari 17 lapangan usaha gitu ya bisa dilihat bertanda positif. Ini artinya lapangan usaha tersebut mempunyai pertumbuhan yang pesat dan pengaruh pada pendapatan kabupaten pun positif gitu. Karena kita ketahui tadi disampaikan oleh rekan kita Dede Risa, kalau jika MIJ ataupun bauran industrinya itu lebih dari 0, maka dari itu sektor itu bisa disebut cepat gitu ataupun pesat pertumbuhannya. Jika MIJ kurang dari 0 ataupun minus berarti sektor I di wilayah J itu lambat pertumbuhannya. Boleh dilanjut. Nah, selain itu bisa dilihat tadi dari hasil tabel yang tadi itu yang menunjukkan bahwa lapangan usaha yang berada pada posisi unggul gitu ya, antara lain bisa dibaca pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang,
konstruksi, transportasi, dan pergudangan, penyediaan, akomodasi dan makan, minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial dan jasa lainnya gitu. Ini tuh bisa dilihat kenapa bisa diunggul itu, boleh dilihat ke slide sebelumnya. Di back. Nah, kenapa bisa disebut unggul? Kita coba contoh ambil dari konstruksi tadi itu keduanya baik MIJ maupun CIJ itu positif gitu. Nah, ini artinya mereka itu dalam posisi unggul antara lain bertumbuhnya pesat dan memiliki daya saing begitu. Terus tadi contohnya itu adalah misalkan pertanian, kehutanan, dan perikanan itu kenapa tidak disebut maju gitu atau unggul karena MIJ-nya tuh minus atau di bawah 0 gitu. Boleh lanjut lagi? Boleh lanjut lagi? Sebentar sebelumnya maksudnya. Nah, ya lalu lapangan usaha yang berada pada posisi lebih mundur itulah sisanya gitu ya. Ada pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, administrasi pemerintahan, dan yang terakhir adalah pertahanan dan jaminan sosial wajib gitu. Tadi kenapa ini bisa terjadi? Karena nilai bauran industri atau MIJ-nya atau dalam kata lain juga proportional shift-nya itu di bawah 0, maka dapat dikatakan sektor-sektor yang tadi disebutkan adalah lebih mundur posisinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para anggota dari kelompok 5 yang telah menyampaikan gitu ya hasil diskusinya ya melalui presentasi tadi gitu ya. Tadi cukup menarik gitu ya, dibahas dari analisis shift-nya mulai dari definisi gitu kan komponen sampai perhitungannya tadi ya, metode-metode dan akhirnya sampai contohnya, contoh penerapannya gitu kan. Nah, mungkin barangkali gitu ya selanjutnya kita langsung saja ke sesi diskusi gitu ya dan tanya jawab gitu ya. Namun sebelum saya lempar ke audiens gitu ya, mungkin dari kelompok penguji terlebih dahulu ya, kelompok saya gitu ya, kelompok 6. Nah, kebetulan ini saya ada pertanyaan gitu ya. Kalau tadi kan kalau tidak salah ditampilkan gitu ya komponen-komponen dalam analisis shift share gitu ya. Kalau tidak salah ada 3 gitu tadi itu. Nasional, proporsional sama diferensial gitu. Nah, dari ketiga itu tuh kira-kira menurut teman-teman gitu kan tadi perhitungannya beda-beda gitu kan. Apakah ada saling korelasi atau keterkaitan antara ketiga komponen itu atau tidak begitu? Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Dapat dipahami? Ya, bisa Rik. Terima kasih. Oke. Mungkin selanjutnya dari kelompok saya juga mungkin ada yang ingin bertanya. Boleh, Rik? Oh iya, silakan Isra. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desta Rifandi. Saya ingin bertanya, misalnya dalam suatu wilayah sudah ditemukan dan dikenali bahwa sektor unggulannya adalah sektor pertanian. Nah, dalam analisis shift share, dukungan kebijakan apa aja sih yang dapat dilakukan untuk lebih mendorong pertumbuhan output wilayah? Mungkin itu. Tadi apakah dimengerti pertanyaan dari saudara Destra kelompok 5? Boleh diulang. Di saya tadi putus-putus atau sekalian aja ditulis di chat. Oh ya, ditulis di chat aja mungkin ya. Oke, terima kasih. Oke. Kelompok 6 ada 2 orang lagi, Citra sama Yastika, apakah ingin bertanya dulu? Boleh, saya mau bertanya. Oh ya, silakan Yastika. Kan di daerah Garut itu terkenal dengan yang namanya sektor pertanian dan peternakannya. Nah, khususnya itu di bidang peternakan domba Garut. Nah, pertanyaannya,
Bagaimana sih perkembangan sektor peternakan domba tersebut jika dibandingkan dengan sektor lainnya? Apakah sektor peternakan domba tersebut lebih cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya atau malah lebih lambat? Bagaimana cara mengetahuinya jika menggunakan analisis shift share tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Stika. Itu pertanyaannya tentang penerapannya berarti ya. Citra sudah bertanya melewati chat begitu ya. Mungkin dari kelompok 4 cukup mungkin ya, satu pertanyaan tiap orang, sudah semua ya. Oke. Selanjutnya mungkin saya beri kesempatan waktu untuk kelompok 5 menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 6. Ya, terima kasih Farid. Paling kita minta waktu untuk ya di pertanyaan ini disampaikan oleh kelompok 6. Baik. Boleh Rik, izin menjawab pertanyaannya Destra dulu ya. Boleh, silakan Andi. Ya, pertanyaannya, misalnya dalam suatu wilayah ditemukan atau sudah dikenali gitu ya bahwa sektor unggulannya itu pertanian. Nah, apa sih kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk lebih mendorong pertumbuhan output wilayahnya? Ya, dari pemahaman yang sudah kami pelajari gitu ya, analisis shift share ini dapat digunakan lebih jauh untuk memetakan komoditas pertanian yang memiliki kontribusi utama serta spesialisasi dan daya ungkit yang kuat dalam mendorong pertumbuhan output wilayah. Jadi tentunya gitu ya, dalam analisis shift share ini bisa juga diketahui usaha apa sih yang dapat mendorong pertumbuhan output di wilayah tersebut gitu. Namun demikian gitu ya, analisis ini juga perlu ditopang oleh analisis lainnya yang berkaitan dengan pengembangan wilayah dalam sektor pertanian ini juga mesti terus dikembangkan dengan memasok teknologi khususnya peningkatan produksi dan produktivitas serta kualitas produk seperti itu. Selain itu, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan outputnya juga perlu meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang dikembangkan melalui pengolahan bahan mentah minimal menjadi bahan baku seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut perlu juga dukungan kebijakan, misalnya permodalan serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung terutama untuk kepentingan industri, misalnya listrik dan peningkatan prasarana ekspor perlu terus dilakukan seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Desranya? Cukup Anggi, terima kasih Anggi. Ya, terima kasih Desra pertanyaannya. Paling izin menambahkan ya untuk tadi pertanyaan Desra, bagaimana gitu untuk meningkatkan kalau kita udah ketahui gitu, komoditas pertanian lah yang menjadi sektor yang unggul atau maju gitu di suatu wilayah. Nah, itu tuh bisa dilakukan gitu ya dengan berbagai kebijakan pemerintah gitu. Misalnya seperti penyediaan lahan untuk membuka lahan tani gitu. Jadi kita pemerintah itu memberikan lahan untuk para petani itu ya bertani gitu. Terus kita juga mengadakan subsidi pupuk gitu. Jadi biar mempercepat panennya begitu. Lalu bisa juga pengadaan teknologi yang menunjang pekerjaan sebagai petani gitu. Lalu tak lupa juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada para petani mungkin.
Apa masih ada yang ingin menambahkan tadi? Pertanyaannya itu, misalnya dalam satu wilayah sudah ditemukan dan dikenali bahwa sektor unggulannya ini komoditas pertanian gitu. Nah, dalam analisis ShipShare, dukungan kebijakan apa sih yang dapat dilakukan untuk lebih mendorong pertumbuhan output wilayah? Apa masih ada yang ingin menambahkan barangkali? Tidak hanya kelompok 5 gitu ya. Siapa saja barangkali ingin. Cukup mungkin kalau dari kelompok kitanya mah, mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan atau pertanyaan lebih lanjut mengenai pertanyaan yang tadi. Sambil menunggu jawaban pertanyaan yang lain begitu. Kalau Farid, Ya, kalau misalnya belum ada lagi, aku mau coba jawab pertanyaan yang Citra. boleh. Ya, Dibacain Citra kan dulu nanya, pertanyaannya ya. ya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui perubahan ekonomi? Mungkin maksudnya perubahan pergerakan sektor ekonomi mungkin ya, Citra. Lalu bagaimana perkembangan sektor tersebut jika dibandingkan dengan sektor lainnya? Apakah lebih cepat atau lebih lambat? Nah, kebetulan pertanyaan ini tuh memuat dari urgensi analisis ShipShare ini. Karena ShipShare ini adalah sebuah analisis yang bisa melihat atau mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan pada suatu indikator kegiatan ekonomi, yaitu produksi atau employment atau kesempatan kerja, yang disebabkan sebagai berbagai faktor di wilayah satu dengan wilayah yang lain gitu. Dengan menggunakan ShipShare ini, kita bisa tahu apakah suatu pertumbuhan sektor ekonomi dikategorikan cepat atau lambat, kemudian dibandingkan dengan sektor-sektor perekonomian lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya dari artikel yang saya baca gitu ya, untuk melihat perubahannya itu diperlukan 3 komponen penting. Yang pertama itu ada KPN. KPN adalah komponen perubahan nasional. Perubahan ini tuh terkait pada indikator ekonomi yang terjadi karena faktor perubahan produksi dan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh dan berkaitan dengan sektor ekonomi pada suatu wilayah. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya KPP atau komponen pertumbuhan proporsional. Perubahan pada indikator ekonomi ini disebabkan oleh faktor komposisi sektor dalam permintaan produk akhir dan perbedaan pada struktur dan jenis pasar. KPP ini digunakan untuk mengukur naik turunnya suatu sektor yang ada di suatu daerah yang ukurannya itu pada tingkat nasional. Namun di sini juga ada ketentuan kayak kalau PP atau pertumbuhan proporsionalnya itu jika lebih dari 0, maka daerah tersebut unggul dalam sektor yang tumbuh cepat di tingkat nasional. Namun jika pertumbuhan proporsionalnya itu kurang dari 0, maka daerah tersebut tidak unggul dalam sektor yang tumbuh cepat di tingkat nasional. Kemudian ada yang ketiga itu KPPW atau komponen pertumbuhan pangsa wilayah. Perubahan ini indikatornya disebabkan oleh keunggulan komparatif, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi, dan kebijakan lokal. KPPW ini mengukur perbedaan pertumbuhan ekonomi di suatu provinsi itu dengan PDRB yang sama pada tingkatan nasional. Pada KPPW ini ada ketentuannya juga gitu. Kalau PPW suatu sektor itu lebih dari 0, maka sektor tersebut pada wilayah yang bersangkutan memiliki daya saing yang baik dibandingkan dengan wilayah lain gitu. Kemudian jika PPW-nya itu kurang dari 0, maka suatu sektor pada suatu wilayah tidak dapat bersaing dengan baik dibandingkan dengan wilayah lain. Mungkin tadi juga sekilas dibahas oleh Dapa ya untuk gambaran atau studi kasusnya gitu, pergerakannya bagaimana, ketentuannya gimana gitu. Mungkin Citra gimana bisa ditangkap nggak?
Ya, bisa. Makasih, Ayu. Ya, Baik, itu tadi pertanyaan dari Citra yang udah terjawab. Mungkin barangkali dari kelompok 5 yang lainnya ada yang ingin menambahkan lagi gitu. Oh, cukup. Iya, izin menambahkan tadi jawaban dari Ayu, paling mau ngasih tahu aja yang soal KPN, KPP, dan KPPW itu sebenarnya sama aja kayak 3 komponen yang tadi saya presentasikan gitu ya, national share, proportional shift, dan differential shift. Jadi KPN, komponen pertumbuhan nasional itu national share. Yang kedua, KPP, komponen pertumbuhan proporsional itu proportional shift. Dan yang ketiga, KPPW, komponen pertumbuhan pangsa wilayah itu differential shift. Seperti itu. Gitu, Farid. Oke, Andi, terima kasih. Apa ada lagi atau cukup? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jawaban untuk pertanyaan berikutnya. Iya, boleh, Rik. Ya, mangga. Ini yang pertanyaan Farid masih berhubungan tadi dengan 3 komponen itu. Apakah komponen-komponen dalam analisis shift share memiliki keterkaitan satu sama lain? Yang mana ada national share, proportional shift, dan differential shift. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya, analisis ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas. Jadi dapat dikatakan kalau ketiga komponen ini tuh saling benar gitu ya, saling berhubungan, karena agar dapat mengenali atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktur suatu perekonomian daerahnya. Lalu menurut Gleason tahun 1977, kedua komponen shift yaitu proportional shift dan differential shift memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan internal. Yang proportional shift itu merupakan akibat dari pengaruh unsur-unsur eksternal yang bekerja secara nasional atau provinsi. Nah, sedangkan differential shift itu adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah yang bersangkutan. Seperti itu, Rick. Jadi memang ketiga komponen itu saling berhubungan. Gitu, Rick. Mungkin ada tanggapan dari Fariknya. Oke. Ya, berarti ya meskipun tadi penerapannya gitu dalam hitungannya ya terdapat perbedaan gitu kan perhitungannya, tapi ketiganya masih memiliki keterkaitan gitu ya dari aspek-aspek yang tadi disebutkan gitu. Ya. Dari kelompok 5 yang lain ada yang ingin menambahkan juga? Tadi berarti satu pertanyaan lagi ya kalau dari kelompok 6 yang Yastika itu. Iya, izin menjawab pertanyaan dari Yastika ya. Oh, boleh. Tadi pertanyaannya itu di daerah Garut terkenal dengan yang namanya sektor pertanian dan peternakan, khususnya ada domba Garut itu ya yang memang seperti ciri khas dari sana gitu. Pertanyaannya bagaimana perkembangan sektor peternakan domba Garut di sana dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya? Apakah itu lebih cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya atau malah memperlambat tuh? Dan bagaimana cara mengetahuinya dengan menggunakan analisis shift share? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa domba Garut ini sudah kayak jadi ikonnya gitu ya dari wilayah Garut ini. Dan daerah Garut sendiri menjadi salah satu dari 13 wilayah di Jawa Barat yang memang menjadi kawasan unggulan agribisnis ternak domba. Nah, di sini ditemukan dalam suatu analisis ELKI di suatu penelitian tahun 2018 bahwa daerah Garut memiliki nilai ELKI-nya lebih dari 1, yaitu sebesar 1,16. Artinya peternakan domba menjadi komoditas basis di wilayah Garut.
Nah, besarnya nilai LQ ini didukung dengan ketersediaan rumput, daya tampung, serta indeks daya dukung peternakan domba. Kemudian apabila kita lakukan analisis shift share, sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Garut pada tahun 2018, ternyata sektor unggulannya ini bukan dari peternakan domba Garut ya, tapi ada sektor-sektor yang lainnya, yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, air dan gas, sektor bangunan, sektor perdagangan, serta hotel dan restoran. Jadi apabila ditanyakan bahwa apakah sektor peternakan domba Garut ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya, tentu memang dapat meningkatkan, tapi peningkatannya ini tidak lebih besar daripada peningkatan sektor unggulan dengan analisis shift share yang tadi gitu ya. Jadi urutannya itu ada sektor industri pengolahan, sektor listrik, air dan gas, sektor bangunan, perdagangan, hotel dan restoran gitu ya. Sektor-sektor lainnya baru nanti sektor peternakan domba Garut gitu. Kemudian kemudian tadi apakah dapat memperlambat? Tentu tidak memperlambat gitu ya, karena memang domba Garut sendiri itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan perekonomian. Tapi dibalikan lagi kepada tadi, bahwa pertumbuhan ekonominya lebih cepat ditingkatkan dengan melalui sektor-sektor lain yang telah disebutkan selain dari sektor peternakan domba Garut, seperti itu. Bagaimana Yastika dapat dipahami? Terima kasih, Tris. Ya Yastika. Baik. Tadi sudah terjawab berarti ya semua pertanyaan. Barangkali yang masih ada yang ingin menambahkan gitu pertanyaan yang terakhir. Ini Farid izin menambahkan lagi untuk jawabannya sudah tadi. Ya, tadi sudah disebutkannya bahwa sektor peternakan atau domba itu bukan sektor unggulan gitu ya menurut analisis, tapi bukan menutup kemungkinan sektor-sektor yang tadinya bukan unggulan itu bisa menjadi unggulan ataupun maju dan bersaing pesat gitu, karena kita ketahui juga tadi dijelaskan analisis shift share ini itu tidak konstan, maksudnya dapat berubah-berubah setiap waktunya gitu, karena analisisnya pun pada 2 titik waktu yang berbeda gitu. Jadi bisa jadi tahun mendatang itu sektor peternakan domba itu akan menjadi leading sektor dari Kota Garut gitu ya teman-teman. Jadi bukan menutup kemungkinan bahwa sektor peternakan ini tuh tidak menjadi leading sektor, tapi bisa jadi di tahun-tahun yang mendatang itu dianalisis kembali akan menjadi leading sektor. Baik, terima kasih tambahannya gitu. Berarti cukup dipahami mungkinnya meskipun apa istilahnya domba Garut itu apa maskot dan khasnya Kota Garut gitu ya, tapi nggak berarti gitu sektor itu merupakan sektor unggulnya Kota Garut gitu ya. Ternyata jika menggunakan analisis besar gitu ya, dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, ternyata masih ada sektor lainnya yang lebih kiranya meningkatkan gitu ya daerah kota atau Kabupaten Garut itu gitu ya. Yastika, bagaimana, sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Oke. Mungkin karena pertanyaan dari kelompok 6 semuanya sudah terjawab gitu ya. Mungkin selanjutnya akan saya buka lagi termin kedua ini untuk khusus untuk para audiens gitu ya. Pada para audiens itu apabila ada pertanyaan terkait dengan presentasi tadi gitu ya mengenai analisis shift share, mangga raise hand aja. Halo. Ada Asep. Bang Asep. Ya, terima kasih buat moderator karena telah memberikan kesempatan para audiens untuk bertanya begitu. Nah, keunggulan dari analisis share ini kan analisanya sederhana. Analisanya sederhana. Terus dapat memberikan gambaran sederhana juga mengenai perubahan struktur ekonomi. Nah, mungkin Farid sama Dava juga tahu gitu ya
Sapan itu gitu kan, daerah Sapan itu lebih ke aplikatif aja ya, sambil diskusi aja gitu. Nah, dari Sapan itu kan sawah, ya kan? Dulunya teh banyak sawah gitu, Asep sekolah, wah sawah banyak gitu. Nah, sekarang tuh mulai tergeser gitu. Jadi ada beberapa kotak sawah gitu dijadiin sebagai sektor industri. Salah satunya ada kawasan industri gitu kan. Terus ada apa ya, Alpro gitu. Nah, di sana tuh terus ada KTM juga, belum lagi dibangun yang baru pas Pudunan itu, mungkin Farid tahu, pas Pudunan dari Derwati menuju itu tuh. Nah, itu kan itu pasti ada perubahan tuh, dari mana dia tuh dari pertanian ke industri gitu ya, pabrik-pabrik. Nah, kenapa gitu? Kenapa bisa terjadi demikian gitu? Karena potensi ya, beas istilahnya beas sapan teh hasil tak apa gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya siapa sih yang nggak tahu beras sapan gitu kan. Sapan nggak pernah kekurangan air, malahan kebanyakan air tuh Sapan tuh gitu kan. Kok ya, kok bisa gitu kan, kok bisa berubah kayak gitu kan, apa sih. Nah, kan di analisis besar itu dibahas kan perubahannya. Kita tahu ada nih yang berubah dari tadi yang Dava jelasin melalui tabel PDRB gitu kan. Nah, kenapa misalkan kayak gitu kan, bisa dipahami gak, gimana, kegambar gak? Gimana kelompok 5 cukup dipahami? Ya, oke, Mungkin makasih. boleh sambil ditulis lah saya pertanyaan spesifiknya di kolom chat ya. Siap. Ya mungkin ya tadi pertanyaannya cukup bagus gitu ya. Kalau teman-teman belum tahu ya, Sapan itu daerah di Kabupaten Bandung gitu ya. Jadi ya emang gitu daerahnya memang umumnya wilayah pesawahan gitu ya, kebanyakan tuh lewat jalanan Saorai gitu ya, kalau teman ada yang tahu gitu ya. Di situ emang sering banjir gitu ya, karena entahlah gitu ya cuacanya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Halo teman-teman, ada yang masih ingin bertanya ke kelompok 5 ya? Masih ada waktu lumayan. Asep ditulis ya, Asep, pertanyaannya, Asep. Oh, udah ada. Oke. Ya, lagi disusun, Rik. Oke, paling gitulah kalau ditulis. Emang banyak, iya ya, Asep, jadi banyak apa? Truk lalu lalang sih ya, Asep. Kayaknya Ya, banyak pembangunan. 10 ban itu. 10 Mm-hmm. ban truk nanti. Kontainer, sawah, jalan kecil gitu. Macet, jadi sering macet ya, Sep, Veteran sore. Ya, di pertigaan yang mau ke GBLA-nya itu. Untuk kelompok 5 sudah ada ya itu pertanyaannya, mungkin dari Asep. Di kolom chat juga ada. Dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan barangkali? Saya persilahkan. Kalau ada raise hand aja ya.
Atau barangkali mau dijawab sama kelompok 5 itu pertanyaan dari Asep, kalau sudah ada jawabannya. Belum, Rik, sebentar. Oke. Kenapa ini berhenti? Lagi nunggu jawaban Pak, sama belum ada Oh, yang bertanya lagi Pak. Boleh Farid, saya izin menjawab yang Asep ya. Kalau mungkin Silakan. salah ataupun untuk tinggal koreksi sama teman-teman ya. Jadi inti pertanyaannya itulah mengapa terjadi perubahan struktur ekonomi gitu ya. Jadi dicontohkan dari pertanian menjadi industri gitu. Nah, perubahan struktur ekonomi itu tuh suatu gejala gitu ya dalam ekonomi yang terjadi dalam perekonomian sebagai akibat dari adanya pertumbuhan ekonomi gitu, atau meningkatnya kesejahteraan dalam masyarakat sehingga akan berpengaruh juga gitu pada tingkat serta konsumsi masyarakat gitu. Terus diketahui juga gitu ya proses perubahan struktur perekonomian itu ditandai dengan satu merosotnya pangsa sektor primer atau pertanian gitu. Lalu yang kedua ada meningkatnya pangsa sektor sekunder atau industri, dan tiga pangsa sektor tersier atau jasa kurang lebih konstan gitu. Nah jadi bisa jadi juga gitu faktor lainnya mungkin tadi contohnya di Sapan kenapa jadi banyak pabrik gitu. Mungkin warga-warga Sapannya itu sudah tidak menjadi petani lagi gitu. Jadi mereka sudah kesejahteraannya itu meningkat sehingga lahan-lahannya pun mungkin bisa jadi dijual kepada orang gitu. Nah, lalu mungkin para investor-investor juga kenapa memilih Sapan mungkin dianggap wilayah itu tuh cocok gitu untuk dijadikan pabrik ataupun industri gitu karena jauh dari hingar-bingar kota gitu, Sep. Dan juga bisa jadi karena ini adalah kelalaian pemerintah juga gitu ya. Tadi Asep sampaikan bahwa Sapan itu sektor pertanian itu cukup bagus gitu ya, kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, tapi ini bisa jadi dari pemerintah juga gitu tidak melihat potensi tersebut malah memberi izin untuk membuka industri-industri yang tadi disebutkan gitu mungkin saya. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin menambahkan boleh. oke, kegambar. Ada tanggapan Sep? Mungkin dari kelompoknya Dava dulu, yang lain mungkin ada tambahan gitu, biar Asep juga dapat info tambahan juga. Oke. Barangkali dari kelompok atau teman-teman siapa saja gitu ya, boleh ikut menambahkan atau ikut menjawab juga gitu ya. Jadi ini pertanyaan Asep cukup menarik gitu ya. Ya memang gitu ya Sep ya, istilahnya tadinya wilayah-wilayah Rancaorai, wilayah Sapan itu biasanya gelap gitu ya, sepi. Kalau sekarang kan jadi macet gitu, kayak lebih maju gitu ya, karena sering banyak mobil terus truk gitu ya, lebih banyak gitu kan, lebih banyak Ya, buat pembangunan gitu ya Sep ya. benar. Cuman ya biasa kalau misalkan kelebihan air itu Banjir. ya kelebihan air tuh kayak ada jatah tahunan gitu, Rik. Jadi suka diliburkan gitu kan. Suka ada kayak gitu. Meskipun dulunya banyak gitu kan wilayah sawahnya gitu, sekarang udah Oh, cukup udah gitu buat sedikit. Jadi komplek gitu. Asep banyak-banyak nanti pas SMA gitu. Pas SMP mah itu Asep kan di Bojonegoro. Pas SMP mah masih banyak, Rik, sawah tuh. Jadi
tiis gitu kan, nangkel angkot pulang sekolah teh. Seger gitu. Sekarang panas. Ya makin sini makin istilahnya dialihfungsikan gitu kan wilayah-wilayah pesawahan gitu. Tapi kan mirisnya di Indonesia gitu kan sektor pertanian katanya pengen maju gitu. Tapi ya kebutuhan misalkan kacang kedelai aja gitu masih kurang gitu kan di Indonesia kalau tidak salah dari datanya kalau yang saya lihat gitu ya. Masih sering impor gitu, beras juga masih sering impor dari Thailand. Nah, malah sekarang lahan-lahan pertaniannya justru istilahnya dialihfungsikan gitu kan di industri. Jadi Itu pertanyaan besar gitu ya, Chef ya. Iya sih, benar. Tapi tadi Asep ada gambaran lah dari jawaban apa. Emang ternyata bisa benar, Asep bisa ngasih tanggapan gitu. Bisa jadi gitu kan berhenti gitu kan. Nah ini langsung aja Asep. Apa sih? Ya tergambar lah gitu. Bahwasannya emang adanya investor gitu kan. Terus dari pemerintah juga mengizinkan gitu. Ya, makasih Dava jawabannya dapat dipahami. Oke. Siap. Hatur nuhun Asep atas pertanyaannya dan tadi dijawab oleh Dava gitu ya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dari saudari Hairunisa, mangga. Iya, saya izin bertanya ya. Silakan. Ya, jadi kan minggu lalu teh udah dijelaskan gitu ya materi tentang location question atau biasa disebut LQ lah. Yang sama-sama memang menganalisis tentang sektor ekonomi potensial. Jadi apa sih emang perbedaan yang mencolok gitu antara LQ dengan shift share analysis ini gitu. Bisa dipahami? Bisa nih, terima kasih. Oke. Mungkin boleh dituliskan juga ya di kolom chat gitu ya. Tadi kurang lebih mungkin pertanyaannya perbandingan gitu kan antara LQ gitu yang udah dibahas minggu lalu dengan analisis shift share gitu ya. Kan kurang lebih gitu ya. Keduanya membahas mengenai basis ekonomi daerah gitu kan. Menganalisis ini gitu ya. Sebentar ya Farid, aku ini dulu diskusi. Boleh, silakan. Farid, paling mau nambahin sedikit tadi yang soal Asep, baru nemu sumber soalnya. Tadi yang dijelaskan Dava sudah lengkap juga ya, tapi ingin menambahkan sedikit gitu ya. Walaupun sektor pertanian sudah dialihfungsikan menjadi banyak sektor industri gitu ya, tetapi sektor industri ini mempunyai ketergantungan yang erat dengan sektor pertanian, di mana perkembangan sektor industri ini akan disertai dengan penurunan keuntungan jika tidak didukung oleh perkembangan sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena sektor industri ini tidak menghasilkan bahan makanan. Jadi sektor industri ini tidak dapat berkembang tanpa didukung perkembangan sektor pertanian seperti itu. Jadi walaupun emang dialihfungsikan tetapi tetap mempunyai ketergantungan yang erat seperti itu. Baik. Oke, makasih Anggi temannya. Ya, Asep, makasih pertanyaannya. Terima kasih. Bagaimana untuk pertanyaan yang dari Hairunisa, apa sudah ada jawabannya? Ada teman-teman ada yang ingin mencoba menjawab barangkali? Terutama yang kelompok 4 nih, kemarin sudah membahas soal LT juga gitu. Dan ada yang ingin berpendapat gitu ya. Boleh Rik, coba jawab pertanyaan dari Indonesia. Terima kasih pertanyaannya ya. Pertanyaannya ada di chat gitu ya. Minggu lalu dijelaskan materi location question atau LT gitu, yang sama-sama menganalisis sektor ekonomi gitu. Lalu apa perbedaan yang mencolok gitu dari LQ dengan shift share analysis atau SSA ini gitu ya. Nah, kalau shift share ini tuh lebih menjelaskan tentang perubahan perekonomian dengan membagi tiga gitu ya menjadi
national share, industri mix ataupun proportional shift. Lalu yang terakhir adalah differential shift atau differential shift ya. Sedangkan analisis LQ ini tuh hanya melihat potensi ekonomi basis gitu, tetapi tidak menjelaskan kinerjanya secara time series gitu. Lalu analisis shift share ini juga dapat digunakan gitu untuk menganalisis perubahan dari berbagai indikator kegiatan ekonomi seperti produksi dan kesempatan kerja gitu pada 2 titik waktu tertentu gitu. Jadi kayak tadi contoh 2013 ke 2015 begitu. Ya. Terus secara relatif gitu ya dibandingkan dengan sektor yang lebih besar gitu sama dengan LQ yang kemarin gitu. Nah, itu bisa diketahui juga sektor tersebut itu cepat atau lamban gitu. Nah, hasil dari analisis ini juga dapat menunjukkan bagaimana perkembangan suatu wilayah dibandingkan daerah lainnya, apakah cepat, lambat, ataupun mempunyai daya saing gitu. Mungkin cukup sekian dari jawaban saya, apakah terjawab Pak Indonesia? Siap terjawab. Terima kasih Dova dan kelompok. Oke, cukup berisik tadi ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi untuk pertanyaan dari Indonesia? Dari kelompok 5 cukup. Kalau dari saya pribadi cukup Pak Farik, boleh teman-teman yang lainnya. Oke. Cukup, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Yang di ya. Teman-teman apa masih ada yang ingin bertanya atau dicukupkan saja ini? Berarti tadi udah 6 pertanyaan ya. Terhitung dari pertama. Mohon maaf Pak, apakah dicukupkan saja ini Pak? Kalau tidak ada yang bertanya lagi ya sudah, tutup saja. Baik Pak. Mungkin ya teman-teman dicukupkan saja barangkali ya, karena tidak ada yang bertanya lagi begitu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya begitu ya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun saya dalam memoderatori presentasi ini gitu ya. Bila topik lainnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya cermati ya walaupun dua Zoom saya ikuti, tapi saya mengikuti juga ini dari tadi saya baca juga makalahnya sudah lengkap saya kira tentang shift share. Contohnya ada kan ya Muhammad ya di makalah itu ya di PPT itu saya baca juga ya. Pertanyaannya bagus-bagus mengarah berarti Anda mengikuti semuanya juga jawabannya ya. Jawabannya dari peserta juga dari Muhammad ya, ada Pagi Pari dari yang lain udah oke lah. Baik sekali, saya suka sekali ya. Jadi Anda benar-benar belajar. Oke? Ya, kali ini cukup sekian saja. Tadi ada ditanyakan apa perbedaan LQ dengan shift share sudah dijawab dengan jelas ya. Kalau LQ kan tidak bisa mengungkap faktor-faktor penyebabnya terjadi perubahan itu. Kalau shift share kan namanya juga shift dan share. Ada disertakan juga kenapa terjadi perubahan. Sampai tadi dari siapa tuh yang tanya di Sapan tentang sawah itu ya. Itu malah murid saya di Ranca Ekek. Ya. Oh iya. Iya, kena faktor juga banjir gitu. Terus juga kayaknya ya pemetaan perkotaan dari pemerintah juga tidak ini. Mestinya semacam Margahayu Raya ini daerah-daerah sawah yang subur itu loh. Pesawahan itu ya, entah pemerintah kok mengizinkan. Kalau Anda bersepeda ke Cikoneng ya, Cikoneng itu kan masih luas ya, tapi sekarang perumahan tumbuh di sana, hampir banyak sekali perumahan di sana. Nggak tahu pemerintah Jawa Barat ini kalau itu diizinkan ya dijual lantas dibiarkan jadi pemukiman ya, karena mungkin saja dianggap bahwa sektor padi itu bukan unggulan, bukan basis ya mungkin. Sehingga boleh saja, tetapi ya
mestinya harus juga disediakan sebuah daerah untuk menjaga ya, sawah ini sampai padi ini sampai hilang. Pembukaan Jokowi itu kan beberapa ratus hektar dibuka daerah untuk pesawahan atau seperti itu atau tidak. Jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan penggunaan. Ya. Tadi juga sudah disinggung diskusinya ya, saya tanggapi juga. Oke, cukup saja hari ini ya. Untuk hari ini mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, ya, keselamatan, kemudahan dan kelancaran. Ya, semoga kita kerjakan maji amal ibadah. Minggu depan siapa yang akan muncul? Yang tampil kelompok 6 ya? Iya, Pak. Tentang apa, Farid? Kelompok 6. Anda juga bagus moderatornya ya. Relatif pada sudah oke lah. Saya suka sekali Anda ini. Bisa saya banggakan ya, sudah momen jadi guru ya, Anda sudah pandai bicara. Ya. Kelompok 6 apa? Tentang apa kelompok 6? Siapa kelompok 6? Teori apa? Kelompok 6 yang dibahas oleh kelompok 7 kan? Oke, minggu depan siap ya kedua kelompok itu ya. Yang tajam-tajam ya, semakin ditajamkan dibaca itunya bukunya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipoto dulu. Lupa, tidak dipoto. Foto dulu. Foto-foto dulu. Semuanya. Foto siapa, Farid? Yang foto siapa ya? Boleh, Pak. Apa moderator? Oke, foto ya. Bentar, belum pada on cam, Pak. Itu Pak yang dulu tadi deh semuanya. kelompok saya minggu depan teori pusat pertumbuhan, Pak. Oh iya. Ya. Slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Slide 2, Pak. Oh, slide 2. 1, 2, 3. Oke, share di grup. Oke, salam. Saya duluan. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bye. Rekornya matiin.